ini menjadi satu ujian ya kebangsaan kita bahwa ternyata pembangunan di bidang kesehatan kita itu memang hari ini begitu banyak yang harus kita urai, begitu Oke. banyak yang harus kita perbaiki, termasuk ternyata kita ke depan harus membangun health security preparedness. Karena ini musibah dan bencana yang memang tidak terhindarkan ya, saya kira ini harus menjadi evaluasi besar baik bagi konsumen, masyarakat dan juga pemerintah. Kita berjumpa lagi dalam obrolan kita di edisi hari ini. Saya Maulana Isnarto yang tentu menyapa Anda dalam bincang-bincang kita. Karena hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedang terjadi di Indonesia. Tiba-tiba saja kita kesulitan untuk mendapatkan oksigen, kemudian obat tambah mahal, gitu ya. Kemudian juga kita susah mendapatkan susu yang katanya susu sapi tapi gambarnya beruang, gitu. Jadi memang agak susah kita dapatkan di pasaran hari ini, mengingatkan kita pada kondisi 1 tahun yang lalu nih, pada saat COVID awal-awal mulai masuk Indonesia di bulan Maret dan April. Pada saat itu April dan Mei menjadi momentum semua orang panik buying. Nah, saya pada saat itu sempat juga membahas bersama dengan kawan saya sama Mas Tulus, mungkin kawan Bu Neti juga, Mbak Eni Sri Hartati, pada saat itu almarhumah, kita sempat bahas juga pada saat itu. Tapi sepertinya kondisinya agak berbeda di kondisi hari ini, karena memang kondisinya agak lebih menakutkan ya, kondisinya lebih panik dibandingkan setahun yang lalu. Saya bersama dengan Ketua Pengurus Harian YLKI, Mas Tulus Abadi, dan anggota Komisi 9 DPR RI, Ibu Neti Prasetyani Aher, yang juga sudah bersama saya di Zoom kali ini. Mas Tulus, Bu Neti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Kita terpaksa Selamat untuk sore. menggunakan cara ini karena memang kita juga harus menjaga diri kita masing-masing nih Bu Neti dan Mas Tulus ya. Karena sepertinya varian Delta dan Kappa yang masuk Indonesia ini benar adanya. Kemarin saya sempat ngobrol sama Profesor Fahrial Arisam. Beliau adalah dekan FKUI yang sedang isoman juga pada saat kemarin kita wawancara, katanya ya mau nggak mau nih varian Kappa Delta memang masuk Indonesia nih. Tapi di awal tadi saya ngomong bahwa yang akan kita obrolin semua tentang COVID sebenarnya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Saya ingin ke Mas Tulus dulu sebenarnya, karena Mas Tulus itu adalah perwakilan konsumen kita. Ada apa dengan konsumen kita, Mas Tulus ya, ketika terasa bahwa memang panik buying terjadi gitu ya, yang paling fenomenal di mana-mana di sosial media soal susu beruang gitu ya, kemudian oksigen dan lain-lain. Ada apa sebenarnya kondisi itu? Benarkah bahwa Indonesia sedang panik buying dan kondisinya jauh lebih berbahaya dibandingkan setahun yang lalu, Mas Tulus, ketika COVID awal-awal masuk ke Indonesia, Mas? Ya, terima kasih Bung Maulana. Jadi kalau kita cermati fenomena akhir-akhir ini, ya paling tidak di 3 minggu terakhir, itu saya kira ada beberapa hal yang harus kita kritisi. Pertama, ada faktor yang memang faktual, artinya perilaku konsumen memang mencerminkan keadaan di lapangan seperti itu. Kedua, faktor salah kaprah yang sangat dari konsumen, yang kemudian menyikapi dengan sesuatu yang tidak realistis dan kurang cerdas. Dan ketiga, memang konsumen kita saat ini dalam tekanan psikologis yang jauh lebih kuat dibanding pada awal tahun 2020, di mana pandemi waktu itu sedang berlangsung atau memulai. Nah, pertama saya kira memang kalau kita bicara hal yang realistik, kira-kira yang paling memprihatinkan di 3 minggu ini, termasuk saya adalah korban diantaranya, di mana kita di satu sisi ada lonjakan pasien yang sangat tinggi, di sisi lain rumah sakit kita nyaris kolaps, khususnya untuk urusan oksigen dan ICU. Ya, kebetulan kemarin kakak saya mengalami hal itu, dan kemudian akhirnya harus berakhir dengan tragis karena dalam 1 minggu tidak mendapatkan ICU yang baik dan oksigen juga sudah terlambat, akhirnya meninggal dunia. Ya, ini memang sesuatu yang realistis ya, di mana karena tingkat infeksinya tinggi, kemudian untuk gejala berat atau kritis memerlukan satu pasokan oksigen dan ICU, dan karena sudah terlalu banyak lonjakan pasien, akhirnya rumah sakit kita tidak mampu, baik itu di Jakarta atau bahkan di seluruh Indonesia. Bahkan beberapa hari yang lalu
Rumah Sakit Sarjito sampai dalam 1 hari yang meninggal 63 orang pasien hanya karena pasokan oksigen habis. Ini sesuatu yang tragis sebenarnya, tetapi ya karena ini musibah dan bencana yang memang tidak terhindarkan, ya saya kira ini harus menjadi evaluasi besar baik bagi konsumen, masyarakat, dan juga pemerintah. Ya. Konsumen tentu dalam konteks ya ini dampak dari perilaku kita yang waktu itu masih abai, ya sehingga terjadi lonjakan yang drastis, dan juga pemerintah kurang mengantisipasi khususnya kedatangan turis-turis dari India yang waktu itu sempat beberapa kali kecolongan. Selain penerbangan dari India, ada kapal. Itu kedatangan atau didatangkan sebenarnya, Mas Tulus? Ya bisa dua-duanya, tetapi yang jelas secara fakta ada satu pesawat beberapa kali datang dan juga anak buah kapal di Cilacap dan tempat lain dari India dan terbukti itu positif. Ini satu hal yang kecolongan ya, atau mungkin sengaja ya. Betul. Ya, jadi kita juga lalai konsumen karena melakukan pergerakan massa di mudik lebaran dan lain sebagainya, dan kemudian pemerintah juga lalai di dalam ketegasan upaya mengendalikan untuk penerbangan atau kedatangan dari internasional. Baik. Ya. Baik, oke. Saya ke Bu Neti dulu. Bu Neti, apa memang nggak terprediksi sebenarnya? Kan Bu Neti di Komisi 9 suka melakukan rapat kerja dengan pemerintah, dengan Pak BGS ya, Budi Gunadi Sadikin, kemudian juga dengan stakeholder lain, mungkin bicara tentang, kan sebenarnya kita kalau dengar varian Delta, kemudian varian Kappa atau varian India atau Inggris dan sebagainya bukan barang baru sebenarnya. Di akhir-akhir 2020 kita sudah bicarakan itu, dan selalu berbagai macam termasuk ID itu ngomong soal second wave di Indonesia. Pada saat itu apa memang nggak dibicarakan yang soal bahwa kita ready dengan oksigen, ready dengan obat-obatan, sehingga saya sih nggak berpikir kondisi begini terjadi. Saya pikir Indonesia sih siap-siap aja sebenarnya, Bu Neti. Itu bagaimana sebenarnya? Ya, terima kasih Mas Maulana dan Pak Tulus yang juga sudah memaparkan panjang lebar ya situasi pandemi pada hari ini. Saya harus akui bahwa memang sejak awal pandemi ini ada di tanah air, pemerintah memang terlambat ya untuk melakukan langkah-langkah mitigatif. Kenapa? Karena sejak kita mendapatkan informasi ada flu Wuhan di Desember 2019 ya, di rapat-rapat baik rapat kerja RDP, RDPU dengan berbagai mitra mulai dari Menkes, Badan POM, kemudian juga Satgas ya, waktu itu belum Satgas malah ya, gugus tugas. Betul, pada saat itu masih gugus tugas namanya. Kelembagaannya. Nah, kita sering menanyakan gitu seperti apa kesiapan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi flu Wuhan yang sudah marak ya diberitakan oleh media. Itu awal ya, sebelum kemudian kasus pertama muncul di Indonesia per Maret 2020, kemudian dinyatakan kita masuk pada masa pandemi. Nah, keterlambatan inilah yang menurut saya itu tidak dijadikan pelajaran oleh pemerintah, sehingga keterlambatan ini pula kemudian terjadi pada momentum yang datang berikutnya. Ya, seperti misalnya ketika kita bicara tentang apa yang harus dipilih oleh pemerintah. Sebetulnya pemerintah kan sudah punya undang-undang kekarantinaan kesehatan. Ya, itu kan memutuskan apa yang akan diambil oleh pemerintah. Nah, itu saya harus tanyakan sebelum Ibu ke tempat lain. Saya tanyakan, apa sih pertimbangan pemerintah untuk tidak memutuskan sesuai dengan undang-undang karantina kesehatan, malah kebelakangan yang muncul kan adalah soal jangan perdebatkan istilah PPKM darurat dengan lockdown. Tapi rupanya kita punya legal standing yang harusnya bisa dijadikan keputusan itu. Apa sih kok tadi Mas Tulus bilang pemerintah abai dan sebagainya. Bisa nggak kita bilang bahwa itu abai, memang kita nggak melakukan ketentuan itu, Bu Neti? Ya, kalau menurut saya sih memang seharusnya pemerintah konsisten ya, karena kita udah punya regulasi, punya aturan, ya bentuknya undang-undang kekarantinaan kesehatan, seharusnya merujuk pada terminologi yang ada pada undang-undang tersebut. Mulai dari karantina wilayah, kemudian juga karantina rumah sakit, kemudian pintu perbatasan, itu sebenarnya sudah ada. Bahkan ini akan menjadi batu uji bagi undang-undang yang baru disahkan 2018 kemarin begitu ya. Jadi artinya kalau kemudian ini dijadikan rujukan, sebetulnya itu akan menjadi satu pelajaran berharga bagi kita ya. Peraturan pemerintah apa saja yang dibutuhkan, kemudian bagian mana saja yang kemudian memang perlu ditambah atau perlu direvisi, itu sebetulnya menjadi
momentum yang sangat berharga bagi pemerintah. Itu pertama ya. Kemudian yang kedua, ada sebuah apa ya? Kalau menurut saya ada sebuah pilihan yang dilakukan oleh pemerintah tuh mungkin kalau saya membahasakannya setengah hati gitu atau enggak setengah-setengah ya. Memilih apakah kemudian kita akan mengutamakan memprioritaskan kesehatan atau kemudian tetap memberikan ruang bagi perekonomian ini ya tetap berdenyut kan begitu. Nah, sebetulnya kalau kemudian yang poin pertama tidak ada keterlambatan, kita bisa memprioritaskan kesehatan dan tentunya jatuhnya atau kemudian kontraksi ekonomi ini nggak terlalu dalam begitu kan. Nah, kalau dari awal yang dipilih adalah Maksudnya kesehatan. bahwa kalau yang dipilih itu misalnya lockdown sesuai dengan lockdown dalam hal praktek gitu ya, walaupun namanya mungkin bisa beda sesuai undang-undang karantina kesehatan, maka kontraksi ekonominya nggak sedalam ini. Betul, karena kan begini, kalau kita bicara tentang kekarantinaan kesehatan, kan jelas bahwa Kepres 12 tahun 2020 mengatakan bahwa kita berada pada situasi bencana nasional yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, bencana nasional non alam ya, non alam ya. Betul. Nah, jadi artinya kalau kemudian kita sudah menyadari bahwa basis dari wabah ini adalah kesehatan, permasalahan kesehatan, harusnya alokasi untuk aspek kesehatan ini besar gitu. Jadi yang kita prioritaskan adalah keselamatan warga, bukan bicara tentang bagaimana kita bisa mempertahankan ekonomi terlebih dahulu. Kenapa? Karena bagaimanapun ekonomi itu akan bangkit pada saat SDM kita sehat kan begitu. Nah, akhirnya karena memang kebijakan yang setengah-setengah itu membuat biaya yang harus kita keluarkan untuk kesehatan dengan biaya yang harus kita keluarkan untuk membangkitkan ekonomi, ya akhirnya sama-sama besar kan begitu ya. Nah, kalau kita lihat kan sekarang anggaran belanja negara itu ya sudah lebih dari 1.000 triliun ya yang diklaim oleh pemerintah untuk menangani pandemi. Tapi dan akhirnya BPK juga sudah mengingatkan pemerintah utangnya udah nggak rasional gitu ya, sehingga kita terancam gagal bayar. Oke, mohon maaf Bu Neti, saya harus ke Mas Tulus karena gini, Mas Tulus tadi disampaikan sebenarnya pilihan-pilihan itu akan sangat menentukan sebenarnya kondisi hari ini gitu ya, bahwa pilihan-pilihan sejak awal itu akan menentukan kita akan menghadapi setiap momentum dari COVID ini menyerang, karena faktanya kan dunia kita kan agak lucu ya ketika di satu sisi misalnya Eropa dengan Piala Eropanya sudah menunjukkan bahwa kondisinya tuh aman-aman aja, India juga sudah turun. Kalau panic buying ada, tapi di second wave kayaknya nggak panic buying, di first wave itu panic buying, Mas Tulus. Itu apa korelasi yang bisa kita lihat nih sebenarnya? Apa yang miss dari pengelolaan COVID di negara ini, Mas Tulus? Ya, sebenarnya tadi sudah juga disinggung oleh Bu Neti ya tentang ada upaya-upaya yang terlambat, mismanagement dan segala macam. Tapi juga di awal memang sampai sekarang pun sering kita mendengarkan jargon-jargon yang diusung oleh pejabat publik itu saling bertentangan, ya tidak saling mendukung dan bahkan kemudian sesat pikir. Ya, apa itu contohnya, Mas? Apa itu contohnya yang nggak saling support tuh? Ya contoh terakhir saya kira ketika kemarin Pak Presiden Jokowi mengatakan atau menghimbau agar masyarakat tinggal di rumah dan seterusnya kan, tapi kemudian Wapres tiba-tiba mengeluarkan statement bahwa ayo jalan-jalan ke Raja Ampat, wisata ke Raja Ampat. Nah ini kartnya apa gitu, karepnya apa gitu kan. Yang jelas-jelas secara epidemiologi kita harus tinggal di rumah, mengurangi mobilitas, tapi kok mengajak ke Raja Ampat, ya itu kan sesuatu yang apa yang Anda lihat dari paradok itu ya? Ini bukan lagi level antara misalnya menteri, dirjen, direktur dan kepala bidang nih. Ini levelnya udah presiden sama wakil presiden. Itu kan sesuatu yang sangat mendasar ya, sangat mendasar dari apa yang dikatakan oleh pejabat publik yang paling tinggi di negeri ini, tetapi kemudian membuat pernyataan yang salah kaprah yang menyesatkan, walaupun kemudian ada klarifikasi segala macam, tapi kan saat ini dengan era digital yang canggih, klarifikasi itu kurang bermakna karena statement-statement itu kan teraktualisasi di dalam video yang kita bisa melihat itu asli atau framing atau tidak gitu. Jadi kurang bisa lagi dianulir gitu ya. Nah kemudian di awal-awal jelas ya, misalnya Menteri Kesehatan waktu itu Terawan mengajak untuk bahwa ini flu biasa, nanti juga sembuh, kita nggak perlu masker dan seterusnya. Masker itu bagi yang sakit dan seterusnya, ya kan. Baru kemudian
terbukti relawan sendiri waktu itu juga beberapa bulan kemudian selalu pakai masker kemana-mana, walaupun dia tidak sakit. Nah, ini artinya paradigma yang keliru dari pejabat publik itu kemudian juga berpengaruh di level bawah. Ya, juga di kalangan DPR saya kira, nggak tahu Bu Neti waktu itu ikut rombongan atau tidak yang juga mengajak minum jamu agar kita kebal dan seterusnya. Bagus minum jamu, tetapi Nggak ikut. itu saya kira hal yang juga berkontribusi sehingga sampai sekarang di level bawah masih banyak asumsi dari masyarakat bahwa ini COVID itu hanya rekayasa. Ini sorry Mas, asumsi itu atau pesan-pesan itu ditangkap konsumen seperti apa sih? Saya mulai curiga tuh gini, apakah asumsi-asumsi itu akhirnya ditangkap konsumen menjadi kepanikan gitu Mas? Bisa nggak gitu? Ada yang kepanikan, ada yang kemudian membandel. Ya, membandel dalam arti dia tidak peduli dengan prokes. Ya, misalnya tidak menggunakan masker atau kemudian tetap beraktivitas seperti biasa, atau juga kemudian menyebarkan hoax. Ya, sekarang kan masih banyak sekali hoax atau infodemik yang beredar di WA kita yang seolah-olah itu benar. Infodemik ya. Info yang jadi pandemik. Iya, ya itu yang info-info yang mencatatkan yang ada pandemik baru, yaitu info-info yang salah itu. Nah, ini yang saya kira menyebabkan lambannya proses pengendalian COVID di Indonesia, baik di level suprastruktur politik dengan kebijakan-kebijakan yang ada, atau juga di level masyarakat. Sehingga itu alhasil kita kekurangan oksigen gitu ya. Kemudian produk-produk diburu dengan nggak wajar dalam tanda kutip gitu ya. Karena kondisi itu tadi. Bisa dibilang begitu nggak? Ya, saling berkorelasi lah, saling berkelindan. Ya, misalnya dalam memburu produk-produk yang tadi disebutkan satu merek susu yang dianggap sangat bisa menyembuhkan atau mengantisipasi COVID dan segala macam, itu kan masyarakat terjebak oleh infodemik tadi bahwa susu itu adalah susu hal yang biasa, susu dari sapi, susu segar, UHT dan segala macam. Tapi kan mereknya beruang. Nah, itulah yang kemudian menjadi menyesatkan bagi konsumen. Itu dia tuh. Nah, kalau soal oksigen memang saya kira lonjakannya luar biasa ya. Karena itu yang tadi saya tanyakan ke Bu Neti, apa iya pemerintah nggak siap? Kan udah ngomong second wave bolak-balik. Tapi kok tiba-tiba kita dihajar pemerintah ini seperti pernyataan dari LBP mengatakan ini di luar prediksi pemerintah. Jadi pemerintah terlalu pede bahwa ini sudah selesai atau sudah landai, tapi kemudian tiba-tiba ada tadi second wave atau juga ada virus baru yang kemudian sangat tidak diantisipasi. Oke, itu benar begitu ya Bu Neti ya? Memang nggak siap gitu ya? Masa sih kita kan lihat India aja misalnya dari 20.000 per hari menjadi 110.000 per hari. Kan kita udah lihat duluan nih. Masa sih pemerintah nggak bisa prediksi bahwa kita sama banyak dengan India? Sampai 400.000 per hari malah kalau di India waktu itu. Makanya artinya kita udah bisa lihat kan Bu Neti sebenarnya. Iya, sebetulnya kita udah sering ingatkan bahwa ini kan pandemi global ya. Jadi harusnya kita banyak belajar ya dari negara-negara yang lain gitu. Belajar bagaimana menangani, belajar dari bagaimana kekacauan yang dihadapi oleh berbagai negara ya, belajar tentang kuadran literasi masyarakat yang berbeda-beda begitu. Nah, sebetulnya di awal pandemi itu kita ingatkan gitu bahwa yang kita hadapi saat ini adalah sebuah pandemi yang kemudian memerlukan partisipasi dari masyarakat. Sehingga ketika kita bicara tentang kebijakannya, tentu kebijakannya harus scientific base begitu ya. Jadi jangan sampai yang tadi disebut oleh Mas Tulus ya, bahwa ada pernyataan yang saling menegasikan satu sama lain. Itu menunjukkan bahwa kita punya kebijakan, punya regulasi atau statement ya, sekedar statement itu tidak didasarkan pada scientific base gitu ya. Tapi dalam setiap pertemuan misalnya Ibu sebagai anggota Komisi 9 melihat bahwa pemerintah memang tidak mendasarkan strateginya atas scientific base, sehingga awal-awal loss of strategi gitu. Ya, sekarang gini, kalau kita bicara tentang COVID-19 ini kan begitu banyak ya para pakar yang sebetulnya dari awal ya bisa dihimpun. Tapi kan sejak awal kita juga melihat bahwa orkestrasi penanganan ini tercerai-berai gitu di berbagai kementerian dan lembaga. Padahal jelas-jelas bahwa saat itu kita punya gugus tugas, dianggap tidak efektif diganti dengan satgas. Oke lah, itu satu langkah evaluatif ya dari gugus tugas menjadi satgas.
tapi kemudian pilihan-pilihan kebijakannya masih masih kurang lebih sama seperti itu. Sekarang Ya. kalau kita tanya siapa sih bos penanganan COVID Indonesia hari ini? Ya kalau kita bicara siapa dirigennya, pasti Mas Maulana juga bisa jawab siapa Kan gitu saya kan. bingung, Presiden Jokowi kah, Wakil Presiden Maruf Amin kah, Pak Erlangga Hartarto kah, atau Pak Luhut Binsar Panjaitan? Saya nggak bingung, atau Pak Budi Gunadi Sadikin? Sebetulnya kalau kemudian kita bicara ya, kita tanyakan kepada pemerintah, selalu mereka menjawabnya hampir sama bahwa Hmm, komando penanganan COVID ini ada di tangan presiden seperti hmm, itu. Bahwa setiap rencana kegiatan pemerintah, setiap kita bicara tentang prioritas nasional itu hanya ada satu visi ya, presiden, nggak boleh ada oke, visi menteri dan sebagainya. Jadi artinya betul. sebetulnya jelas, tinggal bagaimana kita Tapi menagih. tapi prakteknya gimana? Nah, menagih skema kolaborasi yang harus dihadirkan oleh Hmm. berbagai unsur kementerian dan lembaga. Kan faktanya kan enak sekali Bu Neti, bahwa soal oksigen kita fail, soal panic buying kita fail, penanganan COVID tetap tinggi, 400% gitu ya, di beberapa daerah juga begitu. Malah ada pertentangan antara pusat dengan daerah juga. Bagi beberapa daerah ada menunjukkan ketidakpercayaannya kepada pusat. So, bagaimana mengukur keberhasilannya? Dan siapa yang mau kita tuju untuk kita minta pertanggungjawabannya penanganan COVID Indonesia? Ya sebetulnya kan kalau kita bicara indikator normatif banget ya Mas Maulana. Ya. Satu, menurunkan mortalitas. Dua, menekan morbiditas ya. Kasus positif bisa kita turunkan, bisa kita landaikan. Tiga, kita bisa mencegah persebaran atau penularan. Nah, yang keempat yang ingin saya tambahkan nih buat pemerintah, damage control. Kan kesakitannya udah nggak bisa kita tahan ya. Kenapa? Iya, Karena sejak awal pandemi sampai sekarang varian baru itu ternyata nggak bisa kita tahan juga kan, makin iya. bertambah makin cepat. Kalau kita bicara perilaku, perilakunya hampir sama ya pada saat Nataru kemarin dengan libur Idul Fitri ya yang Betul. disebut sebagai kebijakan politik negara ya, Mhm. membatasi Libur. masyarakat pada Betul. saat Idul Fitri ya, nggak ada tuh mudik gitu. Nah, tapi kan ternyata ada faktor lain yaitu varian baru. Nah, varian baru ini salahnya di mana sih? Ya kalau boleh saya katakan tadi kan ada kebijakan yang inkonsisten gitu Ya. antara pengetatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat, tapi kemudian di sisi lain pintu-pintu penerbangan internasional masih dibuka gitu. Padahal kan negara lain juga sudah menjadikan Indonesia sebagai alat warning gitu. Ini topik baru nanti harus saya buka sama Mas Alvin nih, sama Mas Tulus, sama Bu Neti juga. Mas Alvin lagi dirawat di rumah sakit, jadi belum Ya, bisa hubungi beliau kan gitu ya. Nah, Oke. ditambah saya harus katakan, sebelum pandemi kan yang namanya pembangunan di bidang kesehatan ini seperti benang kusut kan, mau diurai dari hulu atau hilir gitu. Mau diurai dari mana itu memang sudah menjadi masalah tersendiri bagi kita. Nah, Ya. ditambah dengan pandemi ya makin makin kusut gitu benangnya Oke. ya. Jadi artinya ini menjadi satu ujian ya kebangsaan kita bahwa ternyata pembangunan di bidang kesehatan kita itu memang hari ini begitu banyak yang harus kita urai, begitu banyak yang harus kita perbaiki, termasuk ternyata kita ke depan harus membangun health security preparedness gitu. Kenapa? Karena yang pandemi ini ya bukan tidak mungkin akan berulang gitu kan seperti Ya, flu betul. Spanyol ya Betul. pada masa yang lalu tiba-tiba sekarang kita ketemu dengan virus COVID begitu kan, virus corona. Nah, ini Ya. yang menurut saya juga harus menjadi satu titik tolak ya bagi pemerintah untuk menyusun peta jalan, roadmap bagaimana reformasi pembangunan di bidang kesehatan ini. Oke. Kalau Baik. kita bicara tentang sistem dan kapasitas layanan kesehatan kita, ya harus saya katakan kita kolaps gitu kan, Oke. karena Baik. Sarjito sampai kekurangan oksigen. Bukan hanya rumah sakit Sarjito, Iya tapi sih, hampir sebenarnya hampir semua semua rumah rumah sakit sakit. sekarang udah nyerah juga sebenarnya dengan oksigen yang ada kan. Betul. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Tulus gini, Mas. Itu benar katanya ada penimbunan oksigen. Saya nggak tahu apakah ini bagian dari jawaban yang sudah nggak ada jawaban lagi maka kita jawab atau bagaimana sebenarnya, Mas? ya harus dibuktikan secara hukum soal penimbunan itu. Tetapi fenomena-fenomena itu kan sering kita alami di mana sedang demand sangat tinggi, kemudian ada pihak-pihak yang mendistorsi pasar. Ini yang saya kira pemerintah harus memainkan dari sisi penegakan hukum. Tapi kalau kita lihat datanya memang harus kita akui kebutuhan oksigen kita rata-rata kan secara reguler untuk oksigen medis hanya 200 ribuan meter kubik ya. Tapi kemudian data yang saya baca saat ini sudah mencapai 800-an ribu
meter kubik. Jadi memang naik hampir 4 kali lipat. Jadi pasti kita tidak siap. Dan kemarin pemerintah merespon akan mengimpor oksigen. Nah, tetapi kemarin saya juga membaca, di satu sisi kita butuh, dalam negeri sangat butuh, tapi kita mengirimkan 2.000 tabung oksigen medis ke India. Nah, ini karepe opo gitu. Nah, ini yang saya kira Iya, juga itu kan sama harus dengan jelas. isu tahun lalu, kita kekurangan masker, maka kita ekspor masker. Emang harus begitu Nah, ya? ya awalnya memang Komoditasnya aja kita, yang berubah sih. Dulu masker, ya sekarang tabung kan gitu. awalnya kan kita tidak kekurangan masker, tapi menurut saya jadi pemerintah tidak cermat di dalam membaca fenomena pandemi. Kan agak Ya lucu karena Mas, kita ekspor tabung, terus kita impor lagi. ya Nanti itu yang kayak terjadi BBM di dong. alat kesehatan kemarin kan. Kita Iya, mengirim ekspor ke China, tapi kemudian kita mengimpor China, dan yang kita impor adalah merek-merek Indonesia. nah itu. Ya, Berarti kan nah ada yang berdagang di tengah kondisi yang mempertaruhkan nyawa itu. Iya nggak? sangat mungkin. Tetapi memang secara regulasi masker itu misalnya ya, itu bukan barang penting atau barang strategis bagaimana di Undang-Undang Perdagangan. Ya, di Undang-Undang Perdagangan kan ada disebut barang penting dan Iya. barang strategis, yang artinya untuk kedua komoditas itu intervensi kebijakan oleh pemerintah. Di luar kebijakan itu tidak bisa diintervensi kecuali ada regulasi yang berubah. Harusnya Makanya kan waktu itu bisa merespon dengan cepat dong ketika kondisinya memang ya, abnormal makanya begini. pemerintah mestinya membaca fenomena itu dengan cermat, bisa memprediksi ya fenomena yang terjadi, bukan malah sebaliknya. Nah, dalam beberapa kasus tadi pemerintah selalu gagal membaca fenomena-fenomena itu, sehingga akhirnya terjadi pelambanan penanganan pandemi atau mengalami setback gitu ya. Ya. Sehingga sampai yang sekarang ini pun saya kira juga ada faktor di mana kelengan-kelengan tadi yang juga sudah disinggung oleh Bu Neti ya, dan juga banyak orang melihat seperti itu. Oke, baik. Saya ke Bu Neti, benar nggak Bu bahwa memang kita mengalami hal yang sama, kita bilang kurang oksigen, tapi kita ekspor keluar, hasil investigasi biasa ada tuh di Komisi 9 yang biasanya ditanyakan, kalau jawabnya muter-muter biasanya udah marah-marah tuh anggota wakil rakyat kita tuh. Tapi memang gini, Mas Maulana, kemarin Ya. itu kita baru tersadarkan bahwa selama ini tuh oksigen dikelola oleh swasta, gitu kan. Ketika kebutuhannya meningkat demikian tajam, ya akhirnya kita cari-cari siapa sih yang megang oksigen ini ya Oh, di tadi yang Mas Republik Tulus ini. bilang ya, bahwa masker oksigen itu nggak masuk dalam komoditas strategis yang dikelola negara sebenarnya, kan gitu. Iya, jadi waktu saya tanya, terus terang kan kita nggak, artinya gini, betul itu masuk dalam Alkes ya, alat kesehatan. Ya. Tapi ternyata ini kan, berkaitan dengan komisi-komisi yang lain, seperti misalnya untuk urusan perdagangannya ada di Komisi 6 gitu kan, Ya. Kemudian pengadaannya juga di Komisi 6, di perindustrian, perdagangan, Ya. gitu. Nah, sehingga ketika kemarin, ya kan kita tuh udah kayak call center lah kemarin tuh, ya oksigen di mana, darurat oksigen, SOS dan sebagainya. Kita tanya ke teman-teman, ada di mana ini? Ternyata kata Komisi 6 juga, ya memang adanya semuanya di swasta, Bu, gitu. Nggak ada BUMN yang Oh, ngurusin ini, oke. seperti itu. Nah, sampai akhirnya kita minta ke Pak Menteri ya, kita punya grup begitu ya, kita sampaikan ke Pak Menteri, "Ini gimana nih Pak Menteri nih teman-teman?" Ya. Ya, karena kemarin juga ada anggota Komisi 9 yang kritis ya di sebuah rumah sakit dan akhirnya meninggal kan, karena memang sempat oksigennya habis, kita minta ke sana Ya. kemari, akhirnya Pak Menkes memberikan nomor salah satu perusahaan swasta ya. Oke. Jadi ada 3 So perusahaan. sebenarnya menurut Ibu kita kekurangan oksigen atau memang ditimbun? Kalau memang sebenarnya negara nggak bisa intervensi. Walaupun tadi Mas Tulus bilang harus dibuktikan secara hukum, tapi ketika kita tahu bahwa rupanya bukan negara dong yang ngelola oksigen, swasta. So kadang-kadang swasta kan mikirnya ya yang penting kan untung aja. Ya, kalau saya sepakat sih sama Mas Tulus tadi bahwa kita harus buktikan ya kalau bicara soal penimbunan. Tapi yang jelas hari ini memang demand-nya, kebutuhannya meningkat luar biasa gitu. Ya, Jadi oke. sesuatu yang memang tidak pernah kita prediksi, kita menghadapi situasi seperti ini. Ya, tadi Oke. pagi saya juga baru telepon dengan Dirjen Yankes ya menanyakan soal obat ya. Beliau juga menyampaikan hal yang sama bahwa Iya. di luar prediksi
apa program-program reguler pemerintah lah. Tapi Begitu. Pak LBP bilang 3 hari lagi harga obat akan disidak. Sidak tapi ngasih tahu 3 hari lagi. Jadi tiba-tiba bagus dong. Pasti disidak. Gitu. Itu yang begitu ya strateginya Ibu Neti ya? Ya harusnya kalau sidak mah jangan kasih tahu waktunya ya. Iya, tapi Namanya bukan sidak itu. jadi apa tuh Mas? Ya membocorkan. Bocorin dong kan gitu ya. Bocorin Artinya sidak. bahwa ketika memang kita bicara soal strategi, so kita sedang kekurangan oksigen, obat tambah lama harganya udah nggak wajar gitu ya. Kemudian juga beberapa komoditas yang dipercaya bisa menangkal COVID seperti susu yang tadi disampaikan juga nggak ada. So boleh nggak saya bilang bahwa hari ini memang Indonesia akan jadi bulan-bulanan COVID-19 gitu. Kita nggak pernah siap dengan kondisi itu. Mas Tulus mungkin sebagai statement akhir juga soal itu Mas Tulus. Ya, saya kira yang utama dan ini adalah pemerintah itu sendiri harus komitmen ya konsisten dengan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, dan kemudian antar pejabat publik juga harus saling sinergis, jangan membuat pernyataan atau statement yang justru saling kontradiktif. Ya. Kemarin saya kira masih juga ada pertanyaan, tiba-tiba kok ada warga negara asing dari Cina yang datang ke Indonesia dari Soekarno-Hatta, kemudian ke Makassar dan segala macam. Nah, ini sebenarnya apa penjelasannya? Di satu sisi kita ini disuruh lockdown, suruh PPKM darurat, tapi kemudian ada pergerakan-pergerakan pulang-pulang masuk ke Indonesia. Dan kemudian pernyataan yang lain yang saya kira terkait dengan pemerintah juga terlambat dalam misalnya membuat kebijakan HET, harga obat COVID tadi ya. Baru setelah di pasaran harganya gila-gilaan, baru sekarang membuat vitamin HET. D harganya luar biasa, vitamin D itu mahal banget. Itulah yang kemudian selalu terlambat, dan apalagi kemudian akan mengatakan nanti akan saya tindak 3 hari lagi. Akan menindak kok 3 hari lagi. Ya, itu saya kira tidak masuk akal juga. Nah, ini yang saya kira sebenarnya perlu ketegasan-ketegasan dari pemerintah, pejabat publik, dan juga saling sinergis di dalam mengamankan pandemi ini. Dan masyarakat pasti akan mengikutinya. Konsumen itu sekarang jadi korban nggak? Ya tentu saja jadi korban yang kemudian baik pada konteks essential services ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Tetapi juga konsumen harus punya sikap yang sama. Jadi konsumen, masyarakat juga harus punya sikap yang sama. Mari kita saling mendukung bahwa ini pandemi akan selesai kalau ada upaya yang kebersamaan, ada sinergi antara pemerintah dengan masyarakat. Kalau tidak, nggak bisa. Oke, baik Mas. Bu Neti mungkin parlemen ingin menyampaikan apa? Silakan. Yang pertama tentu saja sebagai anggota DPR RI yang memiliki fungsi pengawasan, saya berharap pemerintah secara jujur dan transparan ya ketika membuat sebuah kebijakan atau regulasi apapun ya, mulai dari penentuan harga eceran tertinggi obat, alkes dan sebagainya, termasuk tentang penutupan penerbangan internasional. Ya, menurut saya itu sudah banyak ditanyakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemerintah harus hadir. Ya, hadir dalam arti bahwa ketika ada ras, ada kekacauan di tengah masyarakat, pemerintah harus bisa menjelaskan. Seperti misalnya ivermectin. Kenapa kemudian ada pejabat yang mengendorse supaya diproduksi besar-besaran, sementara Badan POM mengatakan bahwa itu belum direkomendasi untuk pengobatan COVID begitu, bahwa diberikan izin untuk uji klinik iya, tapi untuk pengobatan COVID belum. Hal seperti ini seharusnya pemerintah tampil di depan gitu, jangan biarkan masyarakat kemudian menggunakan caranya masing-masing untuk menafsirkan apa sebetulnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dan yang ketiga, pemerintah harus sadar bahwa hari ini potret masyarakat Indonesia itu ada pada kuadran medical illiterate begitu. Ya, jadi harus kita akui bahwa masyarakat terbagi ke dalam berbagai kuadran literasi. Mungkin kalau yang sering mendengarkan Mas Tulus, ya pasti teredukasi dengan baik. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang lainnya yang unreachable kan begitu ya? Masyarakat lain yang lebih banyak lihat WhatsApp group dibandingkan Mas Tulus sebenarnya.
Nah, itu yang kita khawatir juga. Sehingga vitamin C bagus, akan Ya, meningkatkan imun, tapi kalau betul, digunakan dalam jumlah yang berlebihan, pasti ada eksesnya. Ya, betul. seperti itu. Termasuk beberapa merek susu yang sebetulnya ternyata tidak ada kaitan secara langsung untuk Itu dia, untuk gitu. mengobati COVID. Jadi ini yang menjadi PR besar bagi pemerintah, bagaimana memperbaiki kebijakan dan regulasi secara Mhm. transparan, ya, kemudian juga bagaimana mengedukasi masyarakat. Oke, Dan baik. yang ketiga, bahwa keberhasilan COVID ini pada saat skema kolaborasi bisa dibangun oleh pemerintah dengan Ya, berbagai komponen masyarakat lainnya. baik. Terima kasih banyak Bu Neti dan juga Mas Tulus sudah bersama kita. Oke, ya, Mudah-mudahan ya ini didengarkan lah, supaya kita bisa lihat juga sebenarnya apa yang terjadi di negara ini kadang-kadang karena kita nggak terliterasi dengan baik. Tadi Bu Neti bilang illiterasi, gitu ya. Ya, Jadi artinya pengetahuan kita terhadap penyakit itu sendiri yang membuat kita tuh jadi parno gitu. Tiba-tiba varian Kappa Delta masuk, yang Anda lakukan bukan memperkuat imun, tapi menghabiskan stok. Sehingga Anda beli lagi, terus Anda lihat WA lagi, beritanya meninggal ini, meninggal itu, terus minum ini, vermectin juga Anda buru dan sebagainya. Kalau Anda beli banyak, emang Anda sebanyak apa minumnya tuh? Pertanyaan saya kan gitu. Padahal dosisnya ya udah ada dosisnya gitu. Makasih banyak ya Mas Tulus dan juga Bu Neti oke, sudah bersama sama-sama, kita. Mas Salam Maulana. sehat semuanya ya, salam Ya, sehat. Mas Yuk, Tulus, makasih, makasih. sehat-sehat, salam sehat Baik, Ya, semuanya. Bu Neti, demikian ya. kita sudah Assalamualaikum bincang dengan warahmatullahi Bu wabarakatuh. Neti dan juga Mas Tulus. Anda jangan lupa subscribe channel ini dan juga Anda bisa like, share, dan komen juga. Dan Anda bisa berikan juga pendapat apa topik yang bisa kita angkat untuk jadi pengetahuan Anda. Terima kasih, saya Maulana Sarto. Sampai jumpa.